Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di sini masuk ke pertemuan ketiga. Di sini sebelum masuk ke materi, semoga sudah mengerjakan kuis dan tugasnya ya yang sudah Ibu upload di Skalsa. Selanjutnya, di hari ini kita akan membahas mengenai materi analisis basis data 1. Di sini materi pembahasannya ada model basis data entitas sampai relasional, dan konsep dasar dan model IR. Selanjutnya, apa sih model data entity relational type? Yaitu model data entity relational type atau disebut dengan IR adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak yang menekan pada struktur-struktur dan relationship data. Selanjutnya, model data IR di sini juga dibangun berdasarkan persepsi dari dunia nyata yang mengandung himpunan dari objek-objek yang disebut entitas dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dan model IR digunakan untuk memfasilitasi perancangan basis data dari sebuah skema organisasi dengan mentransformasi kebutuhan suatu basis data dari suatu organisasi ke dalam bentuk skema konseptual yang menghasilkan struktur logika dari suatu basis data. Di sini ada contoh. Di sini KRS mempunyai atribut NPM, kode underscore MK, dan mata kuliah, dan SKS, kelas dan semester. Jadi di dalam KRS ini mempunyai atribut. Atributnya ini. Dan di sini ada gambar model data IR dengan entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Di sini dihubungkan dengan relasi yaitu mengambil, di mana entitas mata kuliah memiliki atribut kota, tanggal lahir, NPM, nama, dan alamat. Dan entitas mahasiswa di sini mengambil dari entitas mata kuliah, dan mata kuliah di sini mempunyai atribut juga, yaitu kode MK, MT kuliah, dan SKS. Dan dari mahasiswa mengambil mata kuliah, dihasilkanlah atribut lagi di prosesnya ini, yaitu atribut sum dan atribut kelas. Selanjutnya konsep dasar model IR di sini terbagi menjadi 3, yaitu entitas, atribut, dan relationship. Selanjutnya yang dimaksud dengan entitas yaitu adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya di sini ada entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan lain sebagainya. Dan di sini juga entitas dapat merupakan objek bentuk fisik atau nyata dan bentuk konsep atau abstrak. Di sini contohnya di fisik yaitu ada mahasiswa, barang, pegawai, pelanggan, properti, dan supplier. Di sini konsep dalam bentuk konsep ada penjualan, pembelian, pendaftaran, pengalaman kerja, dan kursus. Selanjutnya di sini entitas juga memiliki sejumlah atribut. Beberapa atribut yang dimiliki entitas ada yang bernilai unik untuk mengidentifikasikan suatu entitas. Dan notasi dari entitas yaitu berbentuk rectangle atau kotak. Dan masing-masing tipe entitas dalam IR diberi nama yang mewakili satu kelas atau sheet. Contohnya di sini. Jadi dari beberapa entitas menjadi hanya satu entitas. Misalnya ini entitas Andini, menjadi satu saja, yaitu entitas mahasiswa. Misalnya nama dosen Windy Kurniawan menjadi satu entitas saja, menjadi entitas dosen. Dan mata kuliah juga gitu. Ada mata kuliah matematika, pengantar basis data, menjadi satu entitas saja, menjadi entitas mata kuliah. Selanjutnya, di sini atribut. Jadi atribut itu adalah setiap entitas memiliki sejumlah atribut yang mendeskripsikan karakteristik properti dari suatu entitas.
Dan penentuan atau pemilihan atribut yang sesuai dengan entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data dan didasarkan pada fakta yang dimiliki oleh entitas tersebut. Dan nilai dari setiap atribut menjelaskan entitas, dan notasi di atribut itu digambarkan menggunakan elip. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari atribut. Di sini ada entitas mahasiswa. Jadi di dalam entitas mahasiswa ini memiliki atribut, yaitu atribut NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan telepon. Selanjutnya juga ada entitas dosen. Di sini entitas dosen memiliki atribut KD dosen, NA dosen, alamat, JK, dan telepon. Dan di sini juga ada entitas mata kuliah. Di sini entitas mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya di sini ada gambar di mana ada entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa di sini mempunyai 6 atribut di sini. Ada atribut NPM, nama, alamat, kota, telepon, dan tanggal lahir. Setiap atribut memiliki kumpulan nilai yang disebut dengan domain. Dan contohnya yaitu Andre, Raja, Ria, dan Soraya adalah kumpulan nilai dari atribut nama pada entitas mahasiswa. Jadi dari atribut nama ini, di dalamnya ini ada nilainya, yaitu nilainya tadi, contoh seperti tadi, ada Andre, Raja, Ria, dan Soraya di dalam atribut nama pada entitas mahasiswa. Dan selanjutnya kita masuk ke relationship, di mana relationship merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang dinotasikan dengan diamond. Misalkan, suatu perguruan tinggi untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswanya pada suatu relationship yang disebut mengambil antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada entitas mahasiswa di sini mengambil menggunakan relationship di sini mengambil entitas mata kuliah. Jadi di sini ada lambang M. Di sini banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, atau banyaknya mata kuliah bisa diambil oleh mahasiswa. Dan di sini juga relationship memiliki atribut atau sifat yang membedakan. Jadi kita lihat yang di sebelah kanan, mahasiswa, entitas mahasiswa mengambil mata kuliah, dan di sini menghasilkan dari proses mengambil ini menghasilkan atribut. Ini yang disebut sifat yang membedakan relationship sama entitas. Jadi relationship di sini menghasilkan atribut term. Selanjutnya diagram entity relationship yang dimana digunakan untuk membuat struktur logika basis data secara grafik, sehingga dalam penggambarannya menggunakan notasi-notasi. Selanjutnya kita masuk ke notasi-notasi. Di sini ada berbagai contoh atau notasi-notasi yang dipakai di konsep atau konsep dasar dari IR. Ada entitas. Di sini juga ada penggambaran kalau misalnya entitas lemah. Ada relationship. Identifikasinya relationship juga. Terus ada lambang atribut. Di sini juga ada atribut kunci utama. Ada atribut multi-value, atribut komposisi, atribut turunan, dan di sini juga ada derajat relationship, di mana arti dari gambar ini adalah unair, yaitu dari entitas dihubungkan dengan relationship, dan binary, di mana entitas dihubungkan dengan relationship dan dilanjutkan dengan entitas. Di sini juga ada ternary, di mana dari dua entitas
dihubungkan menggunakan relationship, di sini menghasilkan satu entitas. Selanjutnya ada kardinalitas relationship, di mana satu ke satu, yaitu satu entitas dihubungkan menggunakan relationship menghasilkan satu entitas. Dan satu ke banyak, di mana entitas satu diproses ke banyak entitas. Dan banyak ke banyak, yaitu entitas satu diproses ke banyak entitas. Di sini kita masuk ke tipe entitas, di mana pada umumnya entitas yang digunakan dalam diagram IR adalah strong entity atau entitas yang kuat, di mana keberadaannya tidak tergantung pada entitas lainnya. Tetapi pada kenyataannya, pembuatan model IR ada kalanya melibatkan weak entity, entitas yang lemah atau agregasi. Di mana di sini kita masuk ke entitas kuat, di mana entitas ini tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lainnya dan dapat berdiri sendiri. Di sini kita lihat ada entitas mahasiswa. Di sini entitas mahasiswa juga memiliki atribut NPM, nama, alamat, dan kota. Di sini juga ada entitas mata kuliah. Dia di sini juga memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Di sini dari dua entitas ini terhubung menggunakan relationship, yaitu ambil. Jadi entitas mahasiswa. Dari kode M ini, banyak mahasiswa mengambil satu atau lebih mata kuliah, dan satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Oke, entitas kuat di sini memiliki K. Misalnya entitas mahasiswa di sini memiliki atribut NPM, nama, alamat, dan kota. Di sini juga dia memiliki K, yaitu NPM. Dan di sini juga entitas mata kuliah mempunyai K atau primary K, yaitu di sini kode mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke entitas lemah, di mana entitas ini muncul karena ketergantungannya pada sebuah relationship terhadap entitas lainnya. Dan sifat ketergantungan entitas ini dapat memiliki ataupun tidak memiliki sebuah kunci atribut. Dan sebuah entitas lemah dapat terbentuk untuk melengkapi entitas kuat yang memiliki atau multi-value atribut. Ataupun karena komposisi dari relationship banyak ke banyak, banyak ke satu, ataupun satu ke banyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke entitas lemah. Di sini kita lihat gambar yang A, sebuah entitas dosen memiliki atribut kode dosen, nama dosen, alamat, dan anak. Di sini atribut yang dimaksud atribut lemah dan multi-value atribut adalah atribut anak. Karena di sini disimbolkan elipsnya ada 2 kali. Oke, kita bahas ke yang gambar kedua. Di sini ada gambar IR untuk entitas lemah dan multi-value atribut anak. Jadi pada saat entitas dosen tadi juga memiliki atribut anak. Di mana atribut anak ini kalau misalnya dirincikan, berarti pada entitas dosen menggunakan relationship di sini punya, berarti satu dosen mempunyai banyak anak. Dan entitas anak ini menghasilkan mempunyai atribut nama anak. Nah, proses inilah yang membuat atribut dari atribut anak ini menjadi entitas lemah atau multi-value atribut gitu. Oke, selanjutnya kita masih masuk di entitas lemah. Di sini kita lihat yang gambar A, relationship banyak ke banyak antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi entitas mahasiswa dengan mata kuliah memiliki berbagai atribut dan banyak mahasiswa mengambil satu atau lebih dari mata kuliah. Dan di sini
Yang diproses dari atribut ini yang terhubung adalah di entitas mahasiswa, yaitu NPM yang tadi saya bilang sebagai key-nya, dan mata kuliah, entitas mata kuliah yang menjadi key-nya adalah kode mata kuliah. Dan di sini akan menghasilkan atribut semester dan kelas yang diambil. Dinamakan entitas KRS atau entitas semu atau entitas yang dihasilkan dari dua entitas mata kuliah dan mahasiswa. Selanjutnya, diagram IR untuk entitas lemah dari atribut komposisi di sini. Yang dimaksud atribut komposisi di sini apa? Kalau di sini yang dimaksud atribut komposisi adalah entitas mahasiswa di sini diproses menggunakan relational shift. Satu mahasiswa mengisi KRS dengan atribut yang sudah disediakan, dan KRS itu memiliki atau punya mata kuliah. Jadi dia mengambil lagi proses di sini relational shift-nya. Di sini mata kuliah juga memiliki atribut, dan ini dinamakan atribut komposisi. Kita masuk ke entitas agregasi, di mana sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain, dan menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah himpunan relational shift dalam diagram IR yang mengandung unsur agregasi. Yang dimaksud unsur agregasi di sini yaitu dua entitas mahasiswa dan mata kuliah. Di sini ada satu proses di mana mahasiswa mengambil mata kuliah, dan sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah juga, mahasiswa juga mempunyai nilai yang dimana ada prosesnya, yang dimana dari nilai yang dihasilkan juga harus ada mata kuliah, dan mata kuliahnya itu diajar dengan dosen dan menggunakan ruangan, dan dari dosen menginputkan mata kuliah, dan nanti dihasilkan atau isi dari mata kuliah ini adalah sebuah nilai. Nah, inilah dinamakan dari unsur agregasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe atribut. Di sini dalam penggambaran model IR, yang pertama ada atribut kunci, single value, multi value atribut, composite atribut, dan atribut turunan. Oke. Yang pertama kita akan membahas atribut kunci. Di sini atribut kunci adalah untuk membedakan atribut kunci dengan atribut lainnya. Maka nama label atribut diberi garis bawah. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa ini memiliki 6 atribut di sini. Dan yang dimaksud dengan atribut kunci adalah nama dari atribut tersebut harus diberi garis bawah. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini yang ada garis bawahnya adalah NPM. Jadi NPM ini termasuk atribut kunci. Dimana kalau bisa Ibu jelaskan lagi, di sini dari 4 tipe dari atribut di sini ada yang termasuk kunci kandidat, yaitu NPM, nama, dan tanggal lahir. Dan yang dimaksud kunci utama yang tadi Ibu bilang atribut kunci yaitu NPM, ada garis bawahnya. Dan di sini juga ada namanya kunci alternatif. Jadi kunci alternatif itu ada nama dan tanggal lahir. Di sini ada juga kunci asing. Kunci asingnya ada kode jurusan di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke single value atau atribut bernilai tunggal, di mana banyak atribut yang memiliki satu nilai tunggal pada suatu entitas tertentu. Atribut yang demikian disebut atribut bernilai tunggal atau single value atribut. Contohnya, atribut tanggal lahir, telepon, dan lain pada entitas mahasiswa itu termasuk single value. Dan yang kedua contohnya atribut kode mata kuliah pada entitas mata kuliah itu termasuk juga single value.
Oke, kita masuk ke multi-value atribut, di mana atribut bernilai banyak atau jamak. Atribut yang memiliki sekelompok nilai yang dimaksud atribut bernilai banyak, multi-value atribut, contohnya hobi di sini pada entitas mahasiswa. Coba kita lihat, di sini ada entitas mahasiswa, dia juga memiliki 6 atribut. Di sini tadi kita sudah menjelaskan di sini NPM ini sebagai K tadi. Dan selanjutnya, kenapa hobi ini termasuk atribut bernilai banyak atau jamak? Karena di hobi ini juga, hobi kan kita ada jenisnya juga. Hobinya apa? Bulu tangkis apa? Makanya hobi di sini atributnya kita gambarkan 2 kali. Bentuk ininya 2 kali. Jadi dia dinamakan multi-value atribut. Oke, selanjutnya kita masuk composite atribut atau atribut komposit, di mana suatu atribut mungkin terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil atau sub-sub atribut yang lebih sederhana, yang disebut dengan atribut komposit. Contoh berikut, kita ada nama nih, ada atribut nama. Dari atribut nama ini terbagi lagi oleh berbagai atribut, jadi ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ini adalah contoh dari composite atribut. Oke, selanjutnya ada atribut turunan. Di sini ada 2 atau lebih nilai atribut yang menghubungkan. Misalnya atribut umur dan atribut tanggal lahir pada entitas mahasiswa. Nilai atribut umur dapat ditentukan dengan tanggal lahir dan nilai atribut tanggal lahir mahasiswa yang bersangkutan. Atribut umur ini disebut dengan atribut turunan. Dari entitas mahasiswa bisa menghasilkan umur dengan hanya melihat atribut tanggal lahirnya. Oke, selanjutnya tipe relationship, di mana dalam pembentukan suatu perancangan basis data, seorang perancang harus melihat kompleksitas dari suatu organisasi yang akan dikembangkan rancangan basis datanya, sehingga perancang akan mengetahui relasi apa saja yang akan digunakan atau derajat relasi beserta batasan-batasan relasi dan kardinalitas relasi atau banyaknya keterhubungan yang akan dilakukan. Di sini kita masuk ke derajat relasi, di mana sejumlah entitas yang saling berhubungan di dalam satu relasi. Jadi di sini ada relasi mengambil. Berarti di sini ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Di sini ada kode M dan kode N, di mana banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah atau satu mata kuliah, dibaca seperti itu. Dan selanjutnya ada 3 derajat relasi yang digunakan oleh diagram IR. Contoh salah satunya unair atau berderajat 1, terus binari atau berderajat 2, dan yang terakhir adalah ternary atau berderajat 3. Dan yang dimaksud oleh unair atau berderajat 1 adalah di sini satu entitas diproses menggunakan relationship koordinir, jadi satu dosen mengkoordinir banyak dosen. Dan di sini juga entitas ini ada atribut kode dosen dan kode PEM. Di mana tadi satu dosen mengkoordinir banyak dosen. Oke. Selanjutnya di sini binary berderajat 2. Jadi di sini banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Ini yang dimaksud berderajat 2. Di sini yang dimaksud ternary atau berderajat 3 adalah banyaknya dosen mengajar mata kuliah menggunakan ruangan. Di sini ada entitas ruangan ya. Jadi dosen ini mengajar menggunakan ruangan juga untuk perkuliahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke derajat relasi minimum, di mana menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam suatu relasi atau himpunan entitas. Nilai derajat relasi minimum hanya boleh 0 atau 1. Kita lihat contohnya di sini.
Setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah satupun. Jadi, ada banyak mahasiswa di sini mempelajari mata kuliah. Dan juga ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah satupun. Jadi inilah yang kita tulis tadi ya, minimum dan maksimum. Kalau 0 ini yang tadi dibilang, relasi minimum hanya boleh 0 atau 1, yang artinya mahasiswa mempelajari banyak, N ini berarti banyak mata kuliah, dan 0 ini maksudnya mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari satupun. Dan kita lihat lagi, setiap mata kuliah dapat oleh banyak mahasiswa, ini banyak mahasiswa, dipelajari oleh banyak mahasiswa, tetapi juga mata kuliah ini tidak, 0 ini ya, tidak atau belum diikuti satupun mahasiswa. Jadi bacanya seperti itu. Selanjutnya di sini ada IR model ketergantungan entitas. Di sini ada notasi-notasinya. Jika notasi ini berarti dia menggambarkan banyaknya, 0 ini berarti tidak tidak atau ada, dan N ini berarti banyaknya. Dan 1 ini menggambarkan ada. Berarti di sini bisa dibilang dari ada tidak ada ke banyak. Di sini dari 1 ke banyak. Dan dari one to one atau 1 ke 1 bisa digambarkan seperti ini. Dan di sini juga ada yang dari tidak ada ke ada. Oke. Kita masuk ke IR model ketergantungan entitas, di mana digambarkan entitas mahasiswa itu ada atribut NIM, nama dan alamat. Sedangkan di entitas mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama kuliah, dan SKS. Di sini berarti mahasiswa di sini mempelajari dan yang terhubung yaitu atribut NIM dari entitas mahasiswa yang terhubung adalah atribut NIM, sedangkan dari atribut mata kuliah yang terhubung adalah kode mahasiswa, dan relational shift mempelajari ini menghasilkan waktu, juga memproses waktu, tempat, dan ruang untuk perkuliahan mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kardinalitas relasi, di mana misalkan ada dua entitas A dan B yang dihubungkan dengan satu relational shift, maka kardinalitas suatu relasi adalah sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B, dan rasional kardinalitas antara entitas ini ditunjukkan untuk aturan bisnis dari kebijakan perusahaan atau organisasi. Dan di sini kardinalitas relasi di sini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu one to many, dan many to many. Kita akan membahas satu-satu. Yang dimaksud dengan one to many di sini, one to one adalah dosen, satu dosen mengkoordinir banyaknya mata kuliah. Satu dosen mengkoordinir satu mata kuliah, jadi one to one. Oke, selanjutnya one to many, berarti satu pegawai kerja di berbagai departemen. Oke, selanjutnya many to many, di mana banyaknya dosen mengajar di banyaknya mata kuliah. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan dulu. Silahkan membuka website Skalsa untuk melakukan absensi dan selanjutnya mengerjakan tugas dan kuis. Ibu harapkan semuanya mengerjakan tugas dan kuis dengan baik. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.